Saudara-saudari terkasih, kali ini marilah kita lanjutkan renungan Jalan Vincentian yang bunyinya musibah manapun akan menjadi sumber sukacita dan berkat bagi kita bila kita menerimanya dari tangan Tuhan. Ini bagian dari surat yang kita baca tadi, bagian dari surat Vincentius yang pada waktu itu belum ada di Salazar, di rumah induk itu, tetapi yang sudah tahu bahwa rumah pertanian di Orsini sudah diambil, tidak lagi dipunya. Mereka buat suatu pengadilan dan Vincentius kalah. Dan tentunya rumah itu yang sangat penting untuk menjamin CM atau kongregasi misi, terutama rumah di Paris, bisa hidup. Hilang rumah itu sangat berat. Dia berkata dalam surat itu, segala-galanya yang dibuat oleh Allah dibuatnya untuk mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Maka kita harus mengharapkan bahwa kehilangan itu akan membawa keuntungan, karena hal itu datang dari Allah. Semua hal menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang jujur, dan kita yakin bahwa kalau kita menerima kemalangan-kemalangan sebagai sesuatu yang datang dari tangan Allah, nasib-nasib malang itu akan mengubah menjadi kegirangan, pemberkatan. Maka saya mohon, ya Romo-Romo dan Bruder-Bruder, ucapkanlah terima kasih kepada Allah atas caranya Dia membiarkan masalah keadilan untuk rumah itu gagal. Kehilangan milik itu, cara yang sudah dibuat itu, Allah patut disembah dan dipuji, diterima kasih atas keuntungan bagi kita dengan cara yang belum kita tahu, tetapi pasti Dia akan mengambil tindakan supaya kita bisa tetap hidup. Iman, percaya, yang di mana tidak ada harapan. Ini suatu kisah yang barangkali patut kita lihat. Rumah pertanian itu diberikan kepada Vincentius oleh suatu keluarga yang baik pada tanggal 22 Desember 1644. Keluarga itu adalah Tuan dan Nyonya Nore. Pernah pada perang dan kekacauan di Prancis, rumah itu dicuri, dihancurkan. Ini pada tanggal 25 Februari 1649. Vincentius waktu itu yang dalam perjalanan hanya bisa menyelamatkan 240 domba yang dia gembalakan ke tempat aman. Coba bayangkan, pasti rumah petani itu sangat besar, 240 domba yang diselamatkan, tetapi katanya ternak-ternak lain yang lebih banyak hancur, semua perabot, semua alat hancur. Ini karena tentara Prancis sendiri sudah merusakkan semuanya. Sesudah itu bisa diperbaiki, tetapi sesudah meninggal Tuan dan Nyonya Nore,
penderma tadi, pewaris mereka menuntut dengan berkata, ini rumah itu bukan rumah milik CM, tetapi rumah kami, dan walaupun semua surat sudah beres, semua baik, dan kalau Vincentius tanya kepada ahli-ahli hukum, mereka berkata, pasti akan menang, tetapi toh akhirnya dalam pengadilan kalah karena antara lain ada seorang saksi dusta, yang saksi palsu, yang memberi kesaksian yang tidak baik. Kalah juga ada waktu itu 24 hakim untuk perkara itu, tetapi lebih dari separuh dari hakim-hakim itu orang yang ikut aliran Jansenisme, aliran yang dilawan oleh Vincentius. Maka mereka karena merasa Vincentius musuh, mereka lebih suka menguntungkan musuh dari atau yang mau ambil tanah itu daripada melihat kebenaran. Dan sesudah itu, ini terjadi pada tahun 1658, dan sesudah itu banyak orang berkata kepada Vincentius, ayo naik banding, hakmu benar. Tapi Vincentius menolak naik banding dengan alasan yang justru patut kita renungkan. Pertama, dia lihat bahwa unsur keadilan Prancis yang tertinggi sudah ambil keputusan. Kalau dia naik banding, seolah-olah dia berkata bahwa dia tidak percaya kepada unsur itu, kepada lembaga itu, akan membuat mereka malu. Maka dia lebih suka menderita daripada buat orang lain malu. Juga dia tahu bahwa dulu semua beres, tetapi dia kalah. Apakah dengan naik banding tidak akan kalah lagi? Dan kalau 2 kali kalah, orang di luar akan berkata, lihat orang dari Lazaris itu, mereka hanya suka duit, mereka sudah kalah 1 kali, mereka mau merampas barang dari orang lain. Lebih baik menderita daripada membuat orang lain punya pandangan negatif tentang kita. Lalu alasan utama tentu ialah cara Yesus yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua yang lain akan terjamin. Yesus yang berkata, kalau ada orang yang menuntut dari kamu baju, berilah juga jubahmu. Yesus yang berkata, kalau ada perkara, damai dulu di tengah jalan daripada pergi sampai ke pengadilan. Dan ada alasan yang sangat penting juga dalam misi-misi misionaris Lazaris, selalu mau supaya bisa memperdamaikan orang yang ada perselisihan antara mereka. Ini salah satu bentuk dan satu bagian utama dari misi-misi, buat tidak ada lagi perselisihan, permusuhan. Dan kalau orang Lazaris itu tetap mau bermusuhan dengan orang yang mau ambil tanah mereka, ya logikanya orang tidak akan percaya lagi bahwa mereka membawa damai. Maka inilah yang terjadi, dan kita bisa pikirkan bahwa Vincentius berkata, saya menyebut rahmat kemalangan yang diutus Allah atas kita.
terutama ketika kita menyambut kemalangan itu dengan hati terbuka. Kebaikan Allah yang tak terbatas sudah mempersiapkan kita untuk menerima perampasan tanah itu sebelum terjadi. Maka sekarang kebaikannya memungkinkan kita menerima keadaan itu bukan saja dengan menyerah, tetapi dengan gembira. Sama seperti kita akan gembira kalau Tuhan memenangkan kita. Sebenarnya pada bulan September 1658 Vincentius buat suatu konferensi yang panjang tentang hilangnya rumah itu, yaitu dibuat konferensi yang dimana dia berkata bahwa dulu Allah selalu memberi kepada Lazaris sesuatu yang menyenangkan, dan dia pikir kongregasi lain seperti Yesuit yang begitu bagus mengalami kesulitan. Apakah kita diberi seperti anak kecil yang perlu susu, tidak mampu tahan dalam kesulitan? Apakah kebaikan kita, kesalehan kita tidak cukup untuk menerima penderitaan? Maka katanya, untunglah sekarang ada kesulitan yang besar sekali. Dia berkata, memang rumah itu kalau tidak ada, dari mana kita akan cari bahan untuk hidup? Rumah itu tentunya membuat kita bisa mengalami kelaparan dan lain-lain kalau tidak ada. Tetapi toh dia berkata bahwa perlu menerima hal itu. Maka dengan demikian kehilangan itu yang besar, yang membuat hidup kita akan lebih susah, adalah sesuatu yang bisa kita berkata, Tuhan, seperti Ayub. Dulu Tuhan memberi banyak, Tuhan mengambil. Tuhan diberkati waktu memberi, Tuhan diberkati waktu ambil. Dan oleh Vincentius yang berkata bahwa Tuhan, Engkau membiarkan ada kesulitan itu, maka Tuhan, aku berdoa supaya kurban ini tidak kami ambil sebagai sesuatu yang menyedihkan, tetapi sebaliknya sesuatu yang membuktikan bahwa Engkau anggap kami layak. Sekali lagi, dalam kenyataan beberapa waktu kemudian ada seorang penderma yang memberi cukup untuk hidup untuk kongregasi itu. Ada juga pada tahun 1684, yaitu 24 tahun sesudah kematian Vincentius, rumah itu kembali kepada kongregasi misi. Tetapi toh yang ini hanya membuktikan bahwa dalam keadaan yang paling sulit, yang paling membuat kita bisa merasa tidak ada harapan, kita perlu tetap anggap bahwa Tuhan mendampingi. Pengalaman dari Sister Anna, yaitu mengeluh, beda dengan pengalaman atau reaksi Vincentius. Dia memang orang yang sangat
teliti dalam soal administrasi, dalam soal keuangan, dalam itu bukan hanya hidup begitu saja. Itu buktinya dia bisa menyelamatkan sebagian dari ternak-ternak, dan selalu dia seorang administrator, seorang bendahara yang sangat pintar. Tetapi kalau ada kecelakaan, kesulitan seperti dengan rumah di Orsini, reaksinya itu tenggang Tuhan, supaya kita justru tidak hanya memikirkan kemampuan kita, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan diri ke dalam tenggang-Nya. Sekali lagi, dalam keadaan sekarang, hal ini perlu kita renungkan, bukan untuk berkata apa boleh buat, tetapi untuk anggap bahwa di situ Allah coba membesarkan iman kita, membesarkan rasa kita untuk dengan penuh tanggung jawab, tentu bukan dengan menyerah saja, tetapi dengan iman dan harapan yang tidak goyah, tidak lemah. Teruskan kerja kita di mana kita berada, apapun kesulitan. Dan nanti kalau situasi akan berubah, moga-moga cepat, kita akan lebih kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan sehari-hari, dan dalam solidaritas menolong mereka yang lebih parah dari kita dalam keadaannya. Semoga ajaran ini dari Vincentius bisa tetap kita alami dengan benar. Musibah manapun akan menjadi sumber sukacita dan berkat bagi kita bila kita menerimanya dari tangan Tuhan.